Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifah, NIM 2030304024. Saya dari kelompok 3 mata kuliah Psikologi Perpustakaan. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang perubahan tingkah laku. Perubahan perilaku atau behavioral change merupakan bisnis utama psikologi, yaitu dengan cara memahami perilaku melalui asesmen dan mengubah atau memodifikasinya melalui interferensi. Tentunya dalam melakukan asesmen dan interferensi berdasarkan konsep teoristis sebagai dasar berpikir dan bertindak. Menurut Chaplin, tingkah laku itu merupakan sembarang respon yang mungkin berupa reaksi, tanggapan, jawaban, atau ulasan yang dilakukan oleh organisme. Tingkah laku juga bisa berarti suatu gerak atau kompleks gerak-gerik yang secara khusus tingkah laku juga bisa berarti suatu perbuatan atau aktivitas. Kemudian definisi belajar. Belajar merupakan perubahan perilaku yang disebabkan oleh pengalaman sehingga terdapat perubahan tingkah laku pada dirinya. Menurut Evelyn Rieger dan kawan-kawan, belajar merupakan sebuah proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak masih bayi, bahkan dalam kandungan, hingga lahir. Sedangkan menurut Sumiati dan kawan-kawan, secara umum, belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku akibat interaksi individu dengan lingkungan. Menurut Tom Dike, belajar adalah proses interaksi antara simulus dan respon. Simulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan dan tindakan. Sekian dari saya. Nisa Tefani akan menjelaskan tentang jenis-jenis teori perilaku belajar. Kali ini saya akan menjelaskan macam-macam teori menurut para ahli psikologi di Indonesia maupun di dunia. Teori belajar behavioristik ialah salah satu teori yang fokus pada hasil yang bisa diukur serta dilihat supaya tingkah laku yang diharapkan bisa jadi rutinitas dibutuhkan pemakaian perulangan secara khusus. Aplikasi teori behavioristik menginginkan hasil terbentuknya tingkah laku yang diharapkan. Penguatan positif akan diberikan pada tingkah laku yang baik, sedangkan yang perilaku yang tidak baik akan memperoleh penghargaan yang negatif. Yang kedua ada teori belajar kognitif, yaitu proses belajar akan berjalan secara baik jika materi pelajaran yang diberi yang berkaitan serta menyesuaikan susunan kognitif yang sudah dipunyai siswa sebelumnya. Dalam teori ini, ilmu pengetahuan itu akan dibuat dalam diri satu orang lewat proses hubungan terkait dengan lingkungan. Teori yang ketiga yaitu adalah teori belajar humanistik. Arah proses belajar ialah untuk manusia tersebut. Proses belajar akan dipandang sukses ketika saat pelajar sudah bisa mengerti lingkungan dan dirinya, serta berupaya untuk sampai memanifestasikan dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik. Guru akan bertindak sebagai fasilitator untuk memberikan motivasi serta kesadaran tentang arti kehidupan pada siswa. Aktor penting dalam teori ini ialah siswa itu sendiri, yang bisa memaknai proses pengalaman belajarnya dengan sendirinya. Karena unsur emosional serta pengalaman emosional sangat penting dalam momen evaluasi. Yang terakhir yaitu ada teori belajar konstruktif. Suatu teori belajar dalam psikologi ialah teori belajar yang mengatakan jika persoalan ditampilkan dari pancingan dengan internal. Dalam teori ini, benar-benar diakui jika siswa dapat cari sendiri permasalahannya, membuat pengetahuannya sendiri lewat kekuatan berpikir, serta rintangan yang ditemui oleh siswa
Akhirnya mereka bisa mengakhiri serta membuat ide tentang keseluruhan pengalaman berbentuk fakta serta teori. Sekian, terima kasih.